Peraturan Menteri Perhubungan yang memperbolehkan kembali transportasi darat, laut, dan udara beroperasi menjadi celah yang dimanfaatkan pemudik. Selain membludaknya penumpang pesawat terbang, banyak masyarakat yang mencoba mudik melewati jalur darat menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Perubahan aturan transportasi ini dinilai tidak konsisten dan membingungkan masyarakat. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Melalui Zoom sudah ada Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Selamat malam Ibu Adita. Selamat malam. Dan nanti juga akan bergabung bersama dengan kita Pak Ahmad Saiku, anggota Komisi 5 fraksi PKS DPR RI, dan sudah bergabung juga bersama dengan kita Pak Agus Taufik Mulyono, Ketua Umum MTI Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Oke, selamat malam Bu Adita. Oke. Selamat malam Pak Agus. Oke, saya akan langsung saja ke Bu Adita. Bu Adita, seperti kita tahu Anda juga sudah memberikan keterangan pers begitu ya. Ada penumpukan penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dan informasinya bahwa Kementerian Perhubungan sudah melakukan investigasi. Apa hasil investigasi dari Kementerian Perhubungan, Bu Adita? Baik, ini investigasi juga kami lakukan bersama dengan pengelola bandara. Dan dari laporan yang kami dapatkan dan juga dari data-data yang kami temukan adalah memang terjadi adanya jadwal penerbangan yang saling berdekatan, ya. Dalam 2 jam itu ada lebih dari 13 jadwal penerbangan yang kemudian mengakibatkan calon penumpang yang akan mengikuti flight itu kemudian mengantri di bandara karena mereka harus melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan di Surat Edaran Gugus Tugas nomor 4. Jadi itu yang terjadi dan kemudian juga belum adanya sistem antrian yang baik ya, sehingga calon penumpang juga kemudian tidak punya jalur-jalur khusus, sehingga terjadilah penumpukan dan tidak ada jaga jarak kemarin. Ya Bu Adita, ini Dirjen Perhubungan Udara mengatakan ada dugaan pelanggaran oleh maskapai yang tidak mematuhi penerapan physical distancing dan melebihi kapasitas penumpang. Apakah sudah diketahui maskapainya, Bu Adita? Kami sudah mendapatkan laporan dan kami juga sudah menindaklanjuti dengan sekali lagi dengan investigasi. Namun demikian kami saat ini masih dalam proses. Dan nantinya hasil dari investigasi tersebut pasti akan kami sampaikan dan tentunya jika terbukti ada pelanggaran pasti akan kami berikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, saya mau ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, ini kan kalau kita lihat kemudian tiket pesawat ini banyak diserbu oleh masyarakat dan kemudian terjadi penumpukan penumpang itu untuk transportasi udara. Tapi di sisi lain untuk transportasi darat juga banyak masyarakat yang kemudian nekat untuk tetap mudik menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Apakah kemudian memang masyarakat bingung begitu dengan peraturan dari Permenhub turunannya ini soal aturan boleh mudik atau tidak begitu, Pak Agus? Ya sebenarnya masyarakat tidak boleh bingung. Ya. Sebenarnya yang bingung itu siapa? Yang bingung itu adalah orang-orang yang kelas menengah ke atas. Yang bingung itu. Kalau masyarakat tidak bingung sebenarnya. Ya karena begini, suasananya ini kan selalu dulu saya pernah sampaikan bahwa puncak mudik yang harus diantisipasi itu adalah H-15, bukan 4 hari sebelum hari raya, bukan. Tapi H-15. Karena di H-15 itu banyak orang yang mensalahartikan kalau H-15 itu mesti ada kesempatan lockdown di lokasi tujuan mudik, itu 14 hari dia bisa isolasi diri. Yang kedua, beberapa tunjangan hari raya kan sudah dibagikan. Ini yang menyebabkan juga orang jadi punya keinginan untuk mudik. Terlepas dari itu sebenarnya, ekonomi kan harus tetap jalan. Ekonomi itu akan tumbuh karena transportasi. Jadi kalau misalkan kita mau kaku betul, lalu para pengambil keputusan untuk logistik kemanusiaan itu kan harus jalan juga. Gitu. Nah karena semuanya harus jalan, maka tentu diberikan kelonggaran-kelonggaran. Jadi sebenarnya Permenhub itu tidak ada persoalan sebenarnya kalau kita tetap patuh kepada aturan-aturan protokol kesehatan. Nah ini persoalannya apakah bandara kita yang sebesar Soekarno-Hatta itu sudah menyiapkan para tenaga baik kepolisian, tentara, TNI, seluruh lapisan masyarakat untuk bisa mengendalikan mereka agar
mentaati protokol kesehatan. Sebenarnya mau dibuka apapun, transportasi ya setelah saya amati beberapa hari ini, udahlah semua itu tergantung kepada protokol kesehatan, mau patuh atau tidak. Jadi itu ada kuncinya. Jadi sebenarnya pesawat mau diisi separuh, ya. Asalkan pesawat tadi tidak ada keterlambatan, semua on time, isinya separuh, distance jarak antar penumpang dibatasi, semuanya jalan kok, tidak apa-apa kok. Yang masalahnya adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Apalagi sekarang sudah beredar surat pemeriksaan rapid test dengan sistem online 70.000 per surat yang palsu misalnya. Ini kan celah-celah yang ketidakpatuhan gitu. Jadi sebenarnya kuncinya di situ sebenarnya. Oke, saya mau tanya ke Pak Ahmad Saiku, anggota Komisi 5 dari fraksi PKS DPR RI yang merupakan mitra kerja dari pemerintah. Pak Saiku sudah bergabungkah dengan kami? Ya, sudah bergabung, cuma belum bisa tampil di gambar nih nampaknya. Oke, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Pak Saiku. Pak Saiku, ini kita mau tanya bahwa ini kan beberapa hari kemarin kita lihat bahwa ada penumpukan penumpang, kemudian di Bandara Soekarno-Hatta banyak tiket pesawat yang diserbu, kemudian di sisi lain banyak masyarakat yang tetap nekat untuk mudik menggunakan transportasi darat, baik itu kendaraan pribadi ataupun transportasi umum. Anda sebagai mitra kerja dari pemerintah melihat aturan mudik ini, aturan pelonggaran transportasi ini membingungkan masyarakat tidak sih sebetulnya, Pak Saiku? Sebetulnya kalau sudah tersosialisasi mungkin masyarakat nggak bingung ya. Cuma ini karena banyak pengaturan-pengaturan yang seolah-olah ini ada tidak saling terkoordinasi. Misalnya pada satu sisi Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan 25 nomor 25 tahun 2020, pada satu sisi yang lain ada SE nomor 4 tahun 2020 di mana sebagai relaksasi dari PSBB ini. Sehingga lebih banyak peluang-peluang yang memungkinkan memanfaatkan moda-moda transportasi. Kalau sesuai dengan Permenhub yang 25, saya kira ini akan lebih terbatas. Kaitan dengan pejabat negara, nanti kaitan dengan masalah kemanusiaan dan kesehatan, mungkin akan lebih terbatas. Tapi dengan adanya SE nomor 4 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Satgas, nah ini yang kemudian lebih terbuka. Sehingga mungkin masyarakat banyak yang memanfaatkan momentum ini untuk mengambil bisa pulang kampung dan sebagainya. Artinya ada celah begitu dari surat edaran yang dikeluarkan oleh gugus tugas seperti yang Anda sebutkan tadi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa pulang begitu Pak Saiku? Betul. Nah, sementara kita melihat bahwa tren PSBB atau tren peningkatan COVID juga masih kita lihat grafiknya masih terus meningkat. Ya. Nah, kita khawatir justru dengan penumpukan yang seperti ini akan terjadilah penyebaran yang lebih masif lagi ke daerah-daerah. Sementara daerah, saya kira fasilitas kesehatan ini pun sangat terbatas, sehingga kepala-kepala daerah ini sangat mewanti-wanti agar supaya mereka betul-betul tidak kesulitan ketika menangani COVID-19 di daerah. Pak Saiku, selain soal kategori yang dikecualikan, artinya ini terbuka lebih luas begitu bagi mereka yang boleh bepergian, apakah kemudian persyaratannya yang relatif mudah didapat itu menjadi celah juga Pak Saiku? Ya, saya kira kemudahan persyaratan-persyaratan itu salah satunya. Hal yang lain tentu ini kaitan dengan sistem yang mungkin perlu diperbaiki. Ini barangkali di jajaran Kementerian Perhubungan, baik di bandara. Misalnya begini, kalau seandainya verifikasi bisa dilakukan secara online ya, itu akan bisa dipastikan dari rumah, oh saya udah nggak bisa berangkat karena ada persyaratan yang kurang. Tetapi ketika verifikasi dengan cara manual dilakukan di bandara, tentu saja ini masyarakat yang penting datang dulu ke bandara. Itulah yang membuat penumpukan-penumpukan terjadi sehingga akhirnya akan nggak bisa menerapkan protokol COVID-19. Oke. Saya akan tanya langsung ke Bu Adita. Bu Adita tadi mengacu apa yang disampaikan oleh Pak Saiku, Permenhub nomor 25 tahun 2020, kalau sudah tersosialisasikan dengan baik, tentu saja masyarakat tidak akan bingung. Namun kemudian ada surat edaran yang dikeluarkan oleh gugus tugas nomor 4 tahun 2020, sehingga di situ ada celah lebih luas masyarakat memanfaatkan untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Apakah itu kemudian disadari Bu Adita oleh Kementerian Perhubungan?
Begini Mbak, Kementerian Perhubungan ini kan tugas dan fungsinya fokus melayani transportasi untuk seluruh masyarakat di Indonesia ya. Dalam situasi pandemik ini memang ada satu pihak yang kemudian sudah diberikan wewenang sesuai dengan kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menangani COVID-19 ini dari berbagai aspek, yaitu gugus tugas. Nah, dalam konteks pelarangan mudik yang kemudian ditetapkan lewat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25, ini kemudian dilihat bahwa perlu adanya beberapa pengecualian karena memang dibutuhkan untuk bisa memberikan layanan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk layanan ekonomi yang penting. Karena bagaimanapun juga kita tetap harus peduli ya kepada kondisi perekonomian seluruh masyarakat, baik yang dari Sabang sampai Merauke. Dan inilah yang kemudian transportasi itu menindaklanjutinya dengan menyediakan layanan tersebut untuk semua moda, darat, laut, udara, kereta api dengan prinsip pembatasan, gitu Mbak. Jadi walaupun ini dibuka untuk semua moda transportasi, tapi prinsipnya adalah tetap pembatasan. Pembatasan dalam armadanya, dalam rutenya, dalam frekuensinya, dalam kapasitas penumpang. Dengan penumpang yang syarat dan ketentuan ditetapkan oleh gugus tugas. Jadi kalau kemudian dibilang apakah ini kemudian membuka celah, ya sebenarnya saya setuju dengan Prof. Agus tadi, bahwa sekarang kembalinya sebenarnya adalah kepada kepatuhan gitu. Regulasi dibuat ini kan sebenarnya pasti tujuannya baik ya, untuk kita sama-sama memutus rantai penularan. Walaupun transportasi berjalan, tetap protokol kesehatan harus diterapkan gitu. Tapi kalau kemudian masyarakatnya sendiri tidak mematuhi, kemudian juga melihat lalu ada celah, ya ini kita sulit untuk menjadikan peraturan ini efektif. Lalu apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tentunya adalah melakukan pengawasan, pengendalian, juga penegakan hukum. Agar kemudian peraturan ini bisa dipatuhi dan apabila ada pelanggaran tentu ada sanksi-sanksi hukum yang akan diterapkan. Tadi Pak Saiku juga menyampaikan bahwa persyaratan yang relatif mudah diperoleh ini juga menjadi salah satu poin masalah begitu Bu Adita. Apakah kemudian akan dievaluasi bahwa harusnya persyaratannya, dokumen-dokumennya seperti surat tugas, kemudian surat keterangan sehat dari rumah sakit ataupun puskesmas dan juga dinas kesehatan itu akan lebih diperketat lagi, lebih diperbanyak begitu Bu Adita sehingga tidak ada celah di situ? Baik, soal persyaratan ini juga sebenarnya sudah banyak mendiskusikan hal ini dengan gugus tugas ya. Tentunya gugus tugas punya pertimbangan mengapa persyaratan ini yang kemudian ditetapkan ya. Jadi kami di Kementerian Perhubungan pada prinsipnya adalah mengikuti apa yang kemudian nanti akan ditetapkan. Jikalau ada evaluasi, tentunya kami akan mengikuti apa yang kemudian ditetapkan oleh gugus tugas sebagai pihak yang memang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk ini. Jadi sekali lagi Mbak, kami di Kementerian Perhubungan akan fokus bagaimana persyaratan itu tetap kita jaga agar terpenuhi dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran ketika penumpang itu ada di titik prasarana keberangkatan, terminal, pelabuhan, stasiun, atau di bandara. Dan juga memastikan bahwa transportasi yang digunakan itu menerapkan protokol kesehatan, termasuk kepada penumpang. Jadi ini yang jadi fokus kami Mbak, bahwasannya nanti ada evaluasi persyaratan, tentunya kami akan mengikuti apa yang nanti akan dijadikan evaluasi oleh gugus tugas. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, dan ada Pak Ahmad Saiku, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKS, dan ada Pak Agus Taufik Mulyono, Ketua Umum MTI Masyarakat Transportasi Indonesia. Saya mau ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, tadi Bu Adita sudah menyampaikan bahwa peraturan itu dibuat untuk bisa diharapkan dipatuhi oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya di lapangan banyak sekali kami menemukan fakta bahwa masyarakat bisa lolos menggunakan transportasi udara maupun transportasi darat bukan dalam kategori kriteria pengecualian. Ini bagaimana Pak Agus? Ya, prinsipnya kan peraturan itu dibuat utama memberikan pengecualian bagi penggerak pengungkit ekonomi. Ya. Jadi tentu kan ekonomi ini kan tidak bisa jalan kalau tidak ada yang menggerakkan. Makanya penggerak-penggerak itu diberikan
satu keistimewaan boleh mempergunakan angkutan umum baik laut, udara, darat dengan catatan. Dan catatan itu yang belum disampaikan bagi kita. Jadi catatannya adalah tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Tetap, walaupun itu punya hak, itu kesehatan. Nah, begini, kenapa banyak masyarakat itu terus berbondong-bondong ingin memanfaatkan situasi ini? Tentu ada pendorong. Nah, salah satu pendorongnya adalah yang perlu ditekankan di sini itu tes kesehatan sebelum ke bandara, sebelum ke terminal, sebelum ke stasiun dan sebagainya itu dilakukan lebih ketat. Jangan sampai dilakukan di lokasi simpul transportasi, maka terjadi penumpukan. Jadi apa yang dikatakan Pak Saiku itu betul. Jadi pengetatan itu dilakukan mereka sebelum menuju bandara, sebelum menuju simpulnya. Jangan sampai di simpulnya itu dilakukan tes rapid yang berlebihan. Itu menimbulkan satu antrian lalu emosi. Yang kerinduan pada kampung halaman kok dipersulit, jadi emosi. Lebih baik emosinya itu dilontarkan, diungkapkan sebelum menuju ke. Oke. Ya. Itu. Ya, ya. Oke, Bu Adita tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa harusnya pengecekannya untuk persyaratan ini tidak diberlakukan di simpul pada saat transportasinya itu. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Saiku harusnya bisa ada pengecekan persyaratan online begitu. Itu kenapa dari awal Kementerian Perhubungan tidak mendesain seperti itu sehingga tidak terjadi penumpukan-penumpukan begitu Bu Adita? Ya, kami terima kasih masukannya. Ini satu masukan yang mungkin bisa jadi salah satu solusi. Mengapa kami belum membuat? Ini terus terang Mbak, waktunya memang sangat pendek ya. Dari sejak ditetapkan tanggal 7 Mei kemarin, kami harus segera mengimplementasikannya di lapangan. Dan tentunya membangun sistem yang sifatnya online dan digital ini tentu membutuhkan waktu. Demikian kami menjajaki juga opsi ini bisa membuat prosesnya menjadi lebih efisien dan akhirnya penumpukan penumpang itu juga kita hindari. Jadi semua masukan kami dengarkan, Mbak. Ya. Mana yang kemudian memang cukup realistis untuk kita implementasikan, tentunya kami akan mempertimbangkan untuk perbaikan ke depan. Oke. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang kalau kita temukan fakta di lapangan sebetulnya Bu Adita, masyarakat yang bisa lolos itu bukan hanya yang masuk kategori pengecualian, tapi ada beberapa masyarakat yang memang mereka tidak masuk dalam kategori pengecualian, tapi mereka bisa mudik menggunakan transportasi udara, transportasi darat, begitu Bu Adita. Nah ini yang justru saya juga ingin tahu laporannya, datanya dari mana ya. Karena bahkan justru banyak penumpang, calon penumpang yang akhirnya harus kembali Mbak, karena tidak memenuhi syarat. Itu terjadi di penerbangan maupun juga di terminal, di bis. Bahkan kami dapat laporan dari Dirjen Perhubungan Darat, terminal ini bahkan akhirnya harus, karena mereka tidak memenuhi. Juga di kereta api juga ada kasus seperti itu. Di penerbangan juga ada Mbak. Jadi mungkin perlu dilihat lagi data-data dari para penumpang yang kemudian ternyata tujuannya bukan sesuai yang dikecualikan. Ini makanya kami akan terus menjaga agar tidak terjadi hal tersebut. Namun demikian kami memerlukan lanjut nih Mbak. Yang terjadi justru yang memenuhi syarat sehingga dia harus kembali. Nah kalau kondisi jalan darat, khususnya adalah kendaraan pribadi, ini memang kita temui yang tujuannya dan yang dikecualikan. Oleh kepolisian pun juga sudah dilakukan tindakan-tindakan di lapangan. Jadi kembali lagi, yang penting sekarang adalah pengawasan juga penegakan hukumnya. Kami fokuskan untuk saat ini. Oke, nanti kita akan tanya kepada DPR sebagai mitra kerja dari pemerintah apa evaluasi mereka terkait dengan masih banyaknya miskoordinasi begitu yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang bisa lolos mudik ke kampung halamannya masing-masing. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita masih bergabung dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, kemudian ada Pak Ahmad Saiku, anggota Komisi 5 fraksi PKS DPR RI, dan ada Pak Agus Taufik Mulyono, Ketua Umum MTI. Saya akan langsung ke Pak
Ahmad Saiku. Pak Saiku, ini Anda sebagai mitra kerja pemerintah, evaluasinya apa? Karena ini sudah sebentar lagi, kita kurang dari 1 minggu, mungkin 1 minggu lebih kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kalau kemudian terus-menerus terjadi seperti ini ada kekhawatiran di pemerintah daerah bahwa akan terjadi klaster penyebaran begitu dari klaster transportasi ini. Bagaimana Pak? Pertama, kaitan dengan di bandara, tadi seperti saya sampaikan, harus dilakukan persyaratan verifikasi itu secara online, sehingga tidak ada penumpukan di bandara. Yang kedua, terkait dengan perhubungan darat, itu harus dilakukan bahwa di checkpoint yang sudah ditentukan, itu harus dilakukan secara intensif dan 24 jam. Sehingga tidak kucing-kucingan itu antara pemudik dengan para petugas. Nah, disitulah harus ada shift yang betul-betul 24 jam dan dilakukan tepat gitu ya. Kemudian pada satu sisi pemudik ini dilarang pulang, maka masyarakat akan terjadi penumpukan di ibu kota. Nah, di ibu kota ini juga harus dilakukan pada akhirnya mempersiapkan moda transportasi yang memadai. Contoh misalnya untuk kereta api. Di kereta api kita masih melihat juga adanya penumpukan khususnya saat menjelang jam berbuka. Nah, oleh karena itu ini yang perlu adalah ketersediaan sarana transportasinya, apakah itu dengan menambah jam pemberangkatan atau menambah gerbong sehingga protokol COVID-19 itu bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, Bu Adita, ini saran dari Pak Saiku dari DPR bahwa pengecekan harus lebih ketat sehingga tidak kucing-kucingan antara pemudik dengan petugas dan harus ditambahkan sarana transportasinya. Apakah itu akan menjadi catatan bagi Kemenhub, Bu Adita? Ya, semua masukan kami akan perhatikan, Mbak. Tadi untuk transportasi darat, masukan dari Pak Ahmad Saiku adalah pengawasan melekat 24 jam. Ini yang juga kami koordinasikan dengan pihak kepolisian. Karena para aparat kepolisian inilah yang melakukan pengawasan di lapangan khususnya untuk transportasi darat. Menjelang 7 dari Lebaran, ini tidak terasa ya sudah dekat, ini kami juga sudah melakukan pengetatan di checkpoint di jalan nasional maupun di jalan tol. Jadi harapannya nanti juga lebih tersaring lagi dan masyarakat yang memang masih bersikeras mudik bisa kita lakukan tindakan agar mereka juga mematuhi. Kemudian terkait dengan ketersediaan transportasi khususnya di Jabodetabek, tadi disebutkan bahwa ada potensi nantinya masyarakat juga terjadi penumpukan karena larangan mudik. Begini, Jabodetabek ini kan sesuai dengan PM25 nomor tahun 2020, ini masuk sebagai wilayah aglomerasi yang sudah berstatus PSBB. Pada dasarnya di wilayah aglomerasi PSBB ini, transportasi masih tetap bisa berjalan dengan pembatasan, mengikuti pedoman PSBB. Demikian juga pergerakan masyarakat juga masih diperbolehkan, khususnya untuk sektor-sektor maupun kegiatan yang dikecualikan dan diperbolehkan, diizinkan dalam pedoman PSBB. Nah, kami dari Kementerian Perhubungan bekerja sama tentunya dengan pemerintah daerah agar walaupun Jabodetabek ini masih tetap diperbolehkan pergerakan penumpang dan pergerakan transportasi, kita tetap himbau dan tetap minta agar protokol kesehatan tetap diberlakukan dan khususnya untuk kereta, tadi Pak Ahmad Saiku menyebutkan maksudnya mungkin KRL ya Pak, ini juga kami lakukan pemantauan secara ketat, bahkan sekarang memberlakukan identitas diri, membuktikan bahwa yang bersangkutan memang adalah bekerja di sektor yang dikecualikan. Ya, jadi ada pengecekan identitas karyawan maupun juga pekerja yang memang boleh bepergian atau bekerja menggunakan KRL. Itu juga dengan waktu berangkatan. Ini coba kami urai, tidak menumpuk di 1 jam atau di jam-jam tertentu. Samping tentunya juga lalu protokol kesehatan kita lakukan. Pembatasan di dalam 1 gerbong pun kita lakukan. Jadi maksimal 60 penumpang dalam 1 gerbong. Jadi sebenarnya berbagai upaya untuk mencegah penularan sudah dilakukan. Kemudian juga pembatasan juga sudah kami lakukan. Demikian diharapkan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat untuk bisa juga mematuhi hal ini. Karena ini semua sebenarnya demi keselamatan dan kesehatan kita bersama.
Oke, Bu Adita, ini soal pencegahan ini dan juga pembatasan yang terbaru, saya ingin minta tanggapan dari Kementerian Perhubungan. Tadi Gubernur DKI Jakarta baru saja mengeluarkan pergub peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang larangan orang-orang untuk keluar dari Jabodetabek. Apakah ini kemudian tidak akan bertabrakan dengan aturan pelonggaran ataupun aturan yang dibuat tentang pengendalian transportasi oleh Kementerian Perhubungan? Begini, sebenarnya ketika sebuah daerah sudah masuk PSBB, ini memang sesuai juga yang sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, ini daerah itu bisa memberlakukan aturan dalam rangka penerapan PSBB tersebut. Sebenarnya PSBB yang dianut ini kan sifatnya pembatasan ya, larangan atau penutupan. Jadi yang dimaksud pembatasan, tapi mungkin pembatasan yang lebih ketat lagi gitu. Jadi saya rasa ini yang mungkin nanti perlu dikoordinasikan juga oleh DKI kepada daerah-daerah di sekitarnya. Bagaimanapun Jabodetabek ini kan daerah yang setiap hari terjadi aliran masyarakat. Setiap hari, hampir setiap saat. Itulah mengapa disebut aglomerasi. Jadi ini yang mungkin juga perlu dikoordinasikan dengan daerah-daerah di sekitarnya Bodetabek ya. Oke, tapi artinya tidak akan bertabrakan dengan aturan dari Kementerian Perhubungan, pergub baru dari Gubernur DKI Jakarta ini kan masyarakat tidak boleh keluar dari Jabodetabek, tapi banyak yang ingin naik pesawat keluar dari Jabodetabek, Ibu. Bagaimana? Baik Mbak, ini karena baru terbit, tentunya saya harus mempelajari lebih lanjut. Demikian kita tetap harapkan bahwa prinsip pembatasan itu bisa tetap konsisten. Dan bagaimanapun yang namanya penerbangan atau transportasi yang kemudian penumpangnya dikecualikan, ini adalah bentuknya peraturan menteri ya, dan juga ada surat edaran gugus tugas. Jadi mungkin kalau dilihat hierarkinya, sebenarnya hierarki peraturan menteri ini harusnya lebih tinggi. Namun demikian kami akan buka komunikasi dengan pemerintah DKI Jakarta untuk hal ini. Artinya pemerintah DKI Jakarta belum berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan saat mengeluarkan pergub ini, begitu ya Bu Adita ya? Nah ini yang sedang kami lakukan pengecekan Mbak. Jadi tentunya ini satu hal yang harus selalu dikoordinasikan karena kalau kaitannya dengan transportasi, ya Kementerian Perhubungan lah regulator untuk semua moda transportasi dan juga pengaturannya. Jadi kita akan komunikasi terus-menerus Mbak. Oke, terakhir ke Pak Agus Taufik Mulyono. Pak Agus, ada persepsi di masyarakat bahwa mereka boleh mudik asalkan mendapat surat keterangan sehat dan hasil rapid test. Apakah memang seperti itu psikologi masyarakat kita Pak Agus saat ini? Iya. Masyarakat kita ini memandangnya itu COVID itu kok remeh banget gitu ya. Padahal kayaknya perlu lagi untuk disampaikan oleh pemerintah contoh-contoh orang yang menderita COVID sekarat karena COVID itu perlu disampaikan kayaknya. Tidak hanya cukup data disampaikan yang mati sekian dan sekian. Kayaknya begitu karena memang begini. H-15 kenapa di puncak? Masyarakat menilai ya itu ya nanti saya kan istirahat di rumah saya, nanti kan selesai. Nah sekarang malah lebih ngeri lagi dengan seolah-olah dengan rapid test, dengan ini sebagainya itu bisa. Jadi kata kuncinya sebenarnya semua regulasi itu tidak ada saling berbenturan menurut saya. Pak Gubernur Anies melakukan pemberlakuan itu kan demi warganya yang ada di dalam aglomerasi Jabodetabek dan DKI. Saya rasa tidak berbenturan dengan apa yang di peraturan menteri tidak. Jadi Pak Anies itu melarang warganya keluar, kan gitu. Yuk patuh, jangan keluar. Nah kalau yang di Kementerian Perhubungan, surat edaran itu kan peraturan menteri itu menyatakan bahwa demi kelancaran ekonomi nasional yang harus berjalan dan ekonomi tidak terlepas dari transportasi, terutama angkutan barang, angkutan logistik kemanusiaan, itu semua harus jalan. Tentu dikecualikan gitu loh maksudnya. Lah, pengertian ini, pemahaman ini, masyarakat itu masih cukup kacau. Makanya kewajiban kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Bahwa harus dibedakan persoalannya. Kepentingannya beda gitu loh. Jadi ini yang kadang-kadang ada yang bentur-benturkan ini kayaknya. Nah, oleh karena itu kami masyarakat transportasi Indonesia menghimbau lah saudara-saudara kita semua, mari kita ngerem dulu perjalanan ini sampai waktu yang tidak, mudah-mudahan Juni sudah selesai lah gitu. Karena kalau dinamakan lockdown betul, tapi jangkanya pendek. Gitu. Kalau mau dibawa lagi kan kita makin parah gitu. Terima kasih. Ini yang menyebabkan kita harus edukasi yang kedua. Ya, yang pertama itu kepatuhan itu dibangun dari edukasi. Edukasi itu dibangun dari contoh dan sebagainya. Ini yang perlu kita
yang penting malah itu lebih penting sebenarnya dari sebuah aturan-aturan main-main. Aturan apapun, ya, yang penting adalah edukasi dan kepatuhan. Oke, oke. Terima kasih sekali Pak Agus Taufik Mulyono. Semoga apa yang tadi Anda sampaikan bisa didengar oleh masyarakat supaya menunda keinginannya untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa cepat selesai di tanah air. Dan terima kasih juga tadi Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, dan Pak Ahmad Saiku, anggota DPR Komisi 5 dari fraksi PKS sudah bergabung bersama dengan kami di CNN Indonesia Newscast untuk membahas perbincangan tentang polemik aturan mudik ini.